Bapak Ibu, sore ini kita berkumpul bersama dengan hati yang penuh rasa syukur, sekaligus penuh kehangatan karena kita disatukan oleh dua momen indah yang sangat mendalam. Di satu sisi, kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit. Di sisi lain, kita berkumpul secara khusus untuk mendoakan dan mengenang 1000 hari berpulangnya saudara kita, Bapak Wahyudi, ke rumah Bapa di surga. Kita juga bersyukur bahwa iman Katolik bisa tumbuh, mengakar, dan mekar dalam indahnya tradisi leluhur kita, khususnya tradisi Jawa. Mari kita bayangkan sejenak suasana Injil di dalam Yohanes tadi. Para murid yang sedang berkumpul di sebuah ruangan dan pintunya dikunci rapat-rapat. Mengapa dikunci? Karena mereka takut, merasa cemas, bingung, dan merasa kehilangan arah setelah Yesus disalibkan. Mereka merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi pusat hidup mereka. Ruangan yang terkunci itu adalah gambaran dari hati yang sedang berduka, hati yang diselimuti rasa takut akan masa depan. Bukankah rasa takut dan bingung seperti itu juga sering kita alami dalam hidup kita saat ini? Sebagai gereja, sebagai umat Allah di zaman modern ini, kita juga sering menghadapi banyak tantangan yang membuat kita ingin mengunci pintu hati kita. Kita melihat dunia di sekitar kita berubah begitu cepat. Ada tantangan ekonomi, ada rasa cemas akan masa depan anak cucu, ada gesekan-gesekan sosial, bahkan di dalam kehidupan menggereja sendiri, kadang kita merasa lelah, suam-suam kuku, atau kehilangan semangat gotong royong yang dulu begitu kental. Di tengah situasi dunia yang bising ini, kadang kita merasa kesepian dan takut, persis seperti para murid di ruangan yang terkunci itu. Namun mari kita perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Di tengah ketakutan para murid, Yesus datang. Ia tidak mengetuk pintu, ia tidak mendobraknya, tetapi ia tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Pintu yang terkunci tidak menghalangi kuasa Yesus. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya bukan ucapan kemarahan karena mereka telah meninggalkannya. Bukan pula pertanyaan mengapa mereka bersembunyi. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kata-kata ini sederhana, tetapi mengubah segalanya. Damai sejahtera, atau dalam bahasa aslinya shalom. Kalau dalam bahasa Jawa kita bisa sebut sebagai tentreming ati, ketentraman batin yang mendalam. Yesus membawa ketenangan di atas badai ketakutan mereka. Ia menunjukkan tangan dan lambungnya yang terluka, bukan untuk pamer, melainkan untuk meyakinkan mereka bahwa ia yang bangkit ini adalah Yesus yang sama yang telah berkorban demi mereka di kayu salib. Luka-luka itu sekarang bukan lagi tanda kekalahan, melainkan tanda kemenangan kasih. Bapak Ibu yang terkasih,
Sapaan damai sejahtera bagimu ini jugalah yang sore ini dibawa oleh Yesus ke tengah-tengah kita, khususnya bagi keluarga yang sedang mengenang 1000 hari kepergian belahan jiwa. Kita tahu, dalam tradisi Jawa, peringatan 1000 hari yang sering disebut Nyewu adalah puncak dari rangkaian doa peringatan orang yang meninggal. Mulai dari Surtana saat pemakaman, Nelung Dino 3 hari, Mitung Dino 7 hari, Matang Pulo 40 hari, Nyatus 100 hingga Nyewu 1000. Mungkin ada yang bertanya, apa kuwi Surtana? Apa itu Surtana? Surtana atau sering disebut ngesurtana atau bedatana adalah upacara selamatan atau doa bersama yang dilakukan tepat pada hari H pemakaman setelah jenazah selesai dikebumikan. Secara bahasa Jawa, istilah ini berasal dari kata ngesur, artinya menggeser, memindahkan. Tanah artinya bumi atau tempat tinggal manusia yang masih hidup. Filosofinya, ritual ini menandakan bahwa tempat atau alam sang mendiang telah bergeser, berpindah, yang semula berada di atas tanah, alam dunia bersama kita yang masih hidup, sekarang berpindah ke dalam tanah, alam kubur, barzakh. Dalam kearifan lokal masyarakat Jawa, angka 1000 hari ini memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Konon setelah 1000 hari, jasad yang dikuburkan di dalam tanah sudah melebur kembali ke bumi, dan jiwanya diyakini telah benar-benar lepas dari ikatan-ikatan duniawi untuk sowan kembali seutuhnya menghadap Gusti ingkang akarya jagat, Tuhan pencipta semesta alam. Ini adalah lambang kesempurnaan perjalanan spiritual. Ketika iman Katolik bertemu dengan tradisi Jawa ini, kita melihat sebuah keselarasan yang luar biasa indah. Tradisi Nyewu bagi kita umat Katolik bukan sekedar upacara adat atau kebiasaan turun-temurun tanpa makna. Ini adalah wujud nyata dari apa yang kita sebut sebagai persekutuan para kudus. Kita percaya bahwa ikatan kasih antara kita yang masih hidup di dunia ini dengan mereka yang sudah mendahului kita tidak pernah putus oleh kematian. Doa-doa yang kita panjatkan malam ini adalah jembatan kasih. Kita mengantarkan jiwa saudara kita yang kita peringati 1000 harinya ini dengan keikhlasan yang penuh, agar ia mengalami kedamaian abadi, mengalami tentrem yang sejati di dalam pelukan kasih Allah Bapa. Bagi keluarga yang ditinggalkan, waktu 1000 hari yang kurang lebih berarti hampir 3 tahun bukanlah waktu yang pendek. Di awal-awal kepergian, rasa kehilangan itu pasti begitu menyakitkan, merobek hati, dan membuat hati bertanya-tanya, bagaimana bisa melanjutkan hidup tanpa dia? Ruang keluarga terasa sepi, ada ruang yang kosong, ada tawa canda yang hilang. Mungkin di awal dulu, hati keluarga juga sempat terkunci oleh perasaan sedih dan duka yang mendalam, persis seperti para murid Yesus. Namun seiring berjalannya waktu, melalui doa-doa dan kehadiran saudara-saudari seiman di lingkungan maupun di paroki yang terus menemani, perlahan-lahan pintu hati itu dibuka kembali oleh Tuhan. Malam ini, di hari ke-1000 ini,
Kita tidak lagi menangisi kepergiannya dengan ratapan yang tanpa harapan. Sebaliknya, kita berkumpul dengan rasa syukur atas warisan kebaikan, keteladanan, dan kasih yang pernah ia taburkan selama hidupnya di dunia ini. Kita melepasnya dengan senyuman iman, percaya bahwa Tuhan Yesus yang memegang kunci kehidupan dan kematian telah menyambutnya dengan sapaan damai sejahtera bagimu. Setelah Yesus memberikan damai sejahtera, ia melakukan sesuatu yang sangat simbolis. Ia mengembusi para muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Tindakan mengembuskan nafas ini mengingatkan kita pada kisah penciptaan manusia pertama di kitab Kejadian. Ketika Allah mengembuskan nafas kehidupan ke dalam debu tanah sehingga manusia itu hidup. Dengan mengembusi para murid, Yesus sedang melakukan penciptaan baru. Ia memberikan kehidupan baru yang penuh dengan daya ilahi kepada para murid. Inilah daya Roh Kudus, Roh yang menghidupkan, Roh yang menghibur, Roh yang memberikan kekuatan baru. Daya Roh Kudus inilah yang menjaga gereja kita tetap hidup sampai hari ini. Melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa setelah menerima Roh Kudus, kita memiliki misi. Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kita diutus untuk keluar dari ruangan terkunci kita. Kita diutus untuk keluar dari kenyamanan diri kita sendiri. Kita diutus untuk membawa damai, sejahtera, dan pengampunan ke dalam dunia. Tugas perutusan ini tidak harus muluk-muluk dengan khotbah di mimbar yang tinggi. Tugas perutusan itu dimulai dari hal-hal yang paling dekat, yaitu dari dalam keluarga kita sendiri, lalu meluas ke lingkungan gereja, dan akhirnya ke tengah masyarakat. Yesus juga menekankan tentang pengampunan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pengampunan adalah inti dari kedamaian. Tidak akan pernah ada kedamaian dalam sebuah keluarga, dalam sebuah lingkungan, atau dalam gereja jika tidak ada kerelaan untuk saling mengampuni. Ketika kita menyimpan dendam, menyimpan rasa sakit hati, atau enggan bertegur sapa karena masalah sepele, kita sebenarnya sedang mengunci pintu hati kita sendiri rapat-rapat. Kita memenjarakan diri kita sendiri dalam kegelapan. Salah satu falsafah Jawa mengajarkan kepada kita tentang sikap hidup nrimo ing pandum dan ikhlas. Ikhlas berarti merelakan dengan hati yang bersih. Keluarga diajak untuk mengampuni segala kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya, agar perjalanannya menghadap Tuhan menjadi ringan tanpa beban. Sebaliknya, kita yang ditinggalkan juga memohonkan ampun atas segala khilaf kepada Gusti Allah, sekaligus kita sendiri belajar untuk mengampuni diri kita sendiri atas segala kekurangan kita dalam merawat, mendampingi beliau semasa hidupnya. Ketika pengampunan itu terjadi, maka sekat-sekat benci runtuh, dan Roh Kudus bekerja secara luar biasa melahirkan kedamaian sejati. Itulah esensi dari perutusan kita sebagai orang Katolik. Kita adalah pembawa damai, pembawa sukacita kebangkitan, dan pembawa pengampunan di tengah dunia yang seringkali penuh dengan perpecahan dan dendam. Gereja selalu merindukan hati umat yang mau mengasihi,
saling mengampuni, dan peduli pada sesama yang menderita. Mari kita bawa semangat damai sejahtera Yesus ini ke rumah kita masing-masing. Ketika pulang dari tempat ini, mari kita bawa damai itu untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, dan untuk tetangga-tetangga kita. Jadilah penyalur berkat dan pengampunan. Bagi keluarga terkasih yang sedang mengenang 1000 hari berpulangnya ayahanda serta suami tercinta, kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan hati seisi rumah. Percayalah, setiap air mata kesedihan yang telah luruh kini telah diberkati dan diubah olehnya menjadi sumber pengharapan yang utuh dan kokoh. Bapak Wahyudi kini telah tentram bersama para kudus di surga. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan warisan kebaikan yang telah beliau tinggalkan. Menjaga kerukunan di antara anggota keluarga yang ditinggalkan. Karena kerukunan dan kedamaian dalam keluarga adalah persembahan doa yang paling harum bagi jiwa yang telah tiada. Semoga Tuhan Yesus yang bangkit senantiasa berdiri di tengah-tengah kehidupan kita, menghalau segala ketakutan kita, mengembuskan Roh Kudus-Nya yang memperbarui semangat pelayanan kita dan menganugerahkan damai sejahteranya yang sejati kepada kita semua, baik yang masih berziarah di dunia ini maupun saudara kita yang telah beristirahat dalam kedamaian abadi. Mugi Gusti berkahi kita sedaya, menguatkan iman kita dan menuntun langkah kita menuju keselamatan yang kekal. Amin.